Baik, masih bersama saya Hari di Bitok, Banjarmasin Bos Bicara Apa Saja. Kita akan menyambung obrolan menarik kita mengenai ulang tahun ke-30 Adaro Energi Indonesia. Tadi sudah sampaikan Bu Okti mengenai kegiatan yang dilakukan dalam rangka hari jadi berupa pembagian sembako. Nah, supaya kita fokus nih, bagaimana mekanisme pembagiannya. Nah, kita sudah ada bersama kita juga Bapak Irwan Nugraha, CMO Rumah Zakat. Ya Pak, ini sebentar, ada juga pertanyaan. Nah, ini ada yang menarik, tapi kita awali dulu dengan ini, Pak. Bagaimana mekanismenya? Jadi, kan tadi 30 ribu paket untuk di wilayah operasional yang di Adaro ya. Kalau boleh tahu, sampai sejauh ini, sampai saat ini, sudah berapa, Pak, yang terdistribusikan? Iya. Pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adaro Energi yang ke-30 tahun ya, usia yang panjang, dan kami doakan mudah-mudahan usianya seperti tadi yang diharapkan oleh Okti ya, bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Hal yang sudah diberikan oleh Adaro Energi baik dari secara bisnisnya maupun juga dalam kegiatan CSR-nya. Rumah Zakat ini adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat yang tentunya mempunyai para relawan yang tersebar di seluruh provinsi. Tadi disampaikan oleh Bu Okti, ya kami jejaring relawan kami alhamdulillah cukup tersebar luas ya, dan paling banyak kan memang mahasiswa begitu kan yang terlibat. Nah, tentu kami sangat bangga sekali dilibatkan untuk menjembatani, mengantarkan value ya, nilai kebahagiaan dari Adaro Energi kepada masyarakat prasejahtera. Nah, tentunya di dalam menghantarkan ya, kebahagiaan tersebut perlu sebuah perencanaan. Karena yang diantarkan ya, yang diberikan itu bukan sekedar sembakonya, tetapi tentu kami mewakili Adaro untuk mengantarkan sebuah nilai-nilai dari Adaro itu sendiri. Nah, disitulah perlunya perencanaan yang sangat baik ya. Maka tentu kita menyusun ya titik-titik lokasi yang akan ditargetkan untuk dihantarkan distribusi sembako tersebut, melibatkan berbagai elemen ya, baik itu relawan, terus juga ada petugas karyawan dari anak perusahaan Adaro yang ada di wilayah tersebut. Kita juga kerjasama dengan pesantren, kerjasama juga dengan aparat pemerintah desa agar sasarannya tepat, begitu kan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah dari sejak bulan Oktober ya, pendistribusian ini sudah di angka sekitar 7.000-an ya. Memang masih panjang, jadi ini luar biasa ya, harus kita jaga nih semangat energi para relawan yang ada di lapangan ya, agar mudah-mudahan nanti insya Allah ya, doakan bisa sampai kepada semuanya terdistribusikan begitu. Ya, baik, sekitar 7 ribuan ya. Tapi perjalanan memang masih panjang kan ya, Kon ya. Baik. Tadi kalau kita lihat di tayangan mengenai pendistribusian, ada gambaran bagaimana distribusi harus dilakukan melalui ikatan kelotok atau di mereka yang di pesisir. Mungkin ada cerita atau kisah dari relawan mengenai bagaimana istilahnya perjuangan, istilahnya betul. mendistribusikan tadi nilai-nilai dari betul ya. Ya, jadi kami ini luar biasa ya. Maka waktu kita akan memulai pendistribusian itu kan kita adakan semacam training ya kepada para relawan ya. Di training itu ada SOP distribusian, dan tentunya juga kita menyampaikan why, apa yang harus disampaikan, karena bukan sembakonya yang harus sampai. Nah, energi itulah yang harus sampai kepada penerima manfaat. Nah, disinilah untuk menjaga itu adalah terkait bagaimana menjaga semangatnya para relawan. Banyak kisah yang luar biasa dari para relawan ya. Tadi dilihat ya, mengantarkan pakai kelotok ya, sudah gitu dari kelotok harus jalan juga kan, harus dipanggul gitu kan, begitu kan, harus relawan harus nginep di lapangan kan gitu kan, sampai akhirnya bisa kita jalankan pendistribusian kepada penerima manfaat ya. Nah, yang menarik tentu bagi para relawan adalah
ketika senyum itu hadir di para penerima manfaat dari masyarakat, ya, itulah merupakan apa namanya sebuah benefit yang didapatkan oleh para relawan di lapangan, ya. Banyak kali kisah, ya, tentunya yang luar biasa. Makanya kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada para relawan. Hari ini kan hari relawan sedunia, ya. Jadi ini pas sekali nih acara ini, ya, karena ujung tombak di lapangan adalah relawan para dan relawan Indonesia tadi, yang ya. luar biasa, ya. Tentunya juga relawan ini bisa berkontribusi, salah satunya adalah adanya inisiatif yang luar biasa dari Adaro, begitu. Oke. Berbicara mengenai relawan nih, kan relawan berinteraksi langsung dengan mereka yang para penerima, ya. Ada nggak masukan atau istilahnya kita anu aja, umpamanya seperti halnya bantuan dari pemerintah. Ada nggak umpamanya dari penerima nyamain ke relawan, apa ini isinya? Oh, saya uangnya saja kah? Ada nggak semacam itu di dalam interaksi dengan ya, tadi? ya betul, ya. Ini luar biasa. Justru yang kami paling menarik itu adalah kalau dilihat, ya, makanya beberapa penerima manfaat itu harus bawa kendaraan alat-alat, ya. Karena saking beratnya, gitu kan, jadi kita berikan sembako itu, ya, berat itu kan, akhirnya luar biasa. Dari para penerima tentu luar biasa, ya. Tadi ada yang nangis, gitu kan, terharu, kan, ya, luar biasa kan, karena kondisi kita saat ini, ya, kita ketahui kondisinya, ya, sebagian masyarakat terkena dampak dari kondisi ekonomi saat ini. Dan tentunya juga kehadiran Adaro dengan programnya membagikan 30.000 paket sembako, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya, yang tentunya juga ini akan menginspirasi, ya, bagi masyarakat Indonesia yang lainnya untuk terlibat bahu-membahu, ya, untuk meringankan, ya, masyarakat yang terkena dampak tersebut. Dan tentunya juga kami meyakini, ya, kenapa kami bersemangat, ya, untuk terlibat, ya, menjaga agar sembako itu sampai, ya, karena kami yakin, ya, ketika mereka menangis, ketika mereka itu bahagia, ya, doanya itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya juga selain ada ronanya energi yang akan mendapatkan keberkahan, saya yakin kami Rumah Zakat, para relawan, ya, siapapun akan mendapatkan keberkahannya, begitu. Oke, baik. Kita tadi juga membuka pertanyaan dari pemirsa. Ini ada juga nih pertanyaan dari Richman. Bagaimana caranya Adaro membagikan CSR-nya agar bisa merata atau tidak tertumpuk bantuan di orang-orang tertentu? Nah, ini mungkin sebelumnya adakah dari Rumah Zakat mendata terlebih dahulu sasarannya seperti apa? Katakan di wilayah katakan Tabalong, di desa ini, dusun ini, RT ini ada berapa yang perlu dibagi, di RT ini ada berapa perlu dibagi, ada mekanisme seperti itu nggak? Ya, betul. Pendistribusian ini juga berbarengan, ya, dengan pemerintah juga mendistribusikan bantuannya. Jadi tentu kami harus menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Nah, makanya kami koordinasi, ya, mendengar arahan dari Bu Opti, Bu Juraida, ya, terkait dengan titik-titik lokasi. Nah, setelah itu kami juga melakukan survei, ya, meminta data kepada desa, ya, masyarakat yang prioritas untuk dibantu. Tentunya adalah masyarakat penerima manfaat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ini adalah upaya agar tentu semua masyarakat yang terkena dampak, ya, pemerintah sudah membantu luar biasa, ya, namun memang ada berapa juga kan yang tentunya membutuhkan tapi belum terbantu karena terkait dengan data. Nah, disinilah kami masuk, ya, untuk menyampaikan bantuan tersebut, begitu. Oke. Ada duplikasi, ada temuan duplikasi gitu nggak? Atau memang khusus untuk mereka yang tidak menerima bantuan dari pemerintah? Nah, gitu. Jadi maka kami lakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi tidak langsung, ya, bantuan itu datang kita bagikan. Makanya sebelumnya kita melakukan asesmen, ya. Jadi salah satu tugas relawan itu, ya, kami ada koordinatornya, ya, dia berkoordinasi tadi dengan karyawan Adaro di setempat, terus juga dengan pemerintah desa, ya, untuk mendapatkan data penerima manfaat, ya, yang akan kita distribusikan, ya, kita pastikan bahwa ini tidak double, ya, bantuan, begitu upaya kita. Baik, tadi sampaikan bahwa dimulai dari Oktober, kemudian sampai saat ini di bulan Desember. 7.000.
Kalau boleh tahu sampai kapan target tersalurkan semuanya di 30? Targetnya bulan Januari 2023 ya, total seluruhnya. Mudah-mudahan kami bisa sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Bu Okti dan Bu Julia. Itu doakan saja. Atau ini tadi kan melibatkan maksudnya ada katakan ngomong target namanya, nambah jumlah relawan namanya gitu untuk Ya, ini mencapai salah satu betul ya. ya. Salah satu upaya kita nambah relawan ya, kita percepat ya. Insya Allah jadi setiap perkembangan apapun ya perencanaan kami selalu koordinasikan agar juga tadi sesuai dengan targetnya ya untuk pendistribusian ini. Berapa banyak yang terlibat sampai ini, Pak? Oh, relawan. Ya, Ya, tentu luar biasa ya. Ini ada 152 titik. 152 titik. Betul kan? Jadi kalau rata-rata ya minimal aja 10 relawan yang terlibat di lapangannya itu kan. Nah, tinggal dikalikan saja berapa relawan yang terlibat. Ya udah ratusan ya terlibat untuk di dalam kegiatan pendistribusian ini. Begitu. Baik. Terus saya bacakan lagi dari pemirsa. Ini mungkin ke Ibu Okti lagi nih. Siap. Dari Fahrianur, bagaimana komitmen PT Adaro Energi terhadap lingkungan hidup dan bagaimana cara memanfaatkan lahan bekas tambang? Nah, ini mungkin ada gambaran sedikit berkaitan dengan 3 pilar tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Okti. Ya. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mas Fahrianur. Memang kami paham bahwa bisnis Adaro itu memberikan rona awal itu berubah ya, tapi kami juga benar-benar merupakan sebuah industri yang istilahnya highly regulated. Jadi regulasinya tuh sangat ketat ya terhadap industri kami, yaitu industri tambang. Jadi oleh karena itu Adaro sangat berkomitmen untuk terus mengikuti regulasi-regulasi yang ada, sehingga tentu saja meminimalkan dampak dari operasi kami. Nah, kemudian gimana dengan pasca tambang nanti? Kami punya sebuah program yang dinamakan itu program reklamasi tambang. Jadi program di mana sudah ada beberapa bagian dari daerah operasional kami yang mulai mengalami reklamasi, dikembalikan lagi, ditanam pohon kembali, kalau ada danau itu dimanfaatkan. Jadi bahkan sekarang kami udah ke arah bagaimana membangun sinergitas antara program reklamasi dengan program pemberdayaan masyarakat. Jadi contohnya ini lucu nih Mas Hari, danau yang bekas tambang itu tentu saja kami cek kualitas airnya, ternyata memenuhi baku mutu air, bagus untuk dilakukan berbagai hal. Kami kerjasama dengan lembaga penelitian pemerintah melakukan pembibitan ikan. Nah, ternyata pembibitan ikannya cukup sukses. Nah, hasil bibit-bibit ikan itu kami sumbangkan kepada masyarakat. Agar masyarakat bisa beternak, melakukan bisnis perikanan. Jadi melakukan budidaya. Dan tidak hanya ikan-ikan yang mudah ya, tapi juga bahkan ikan-ikan yang cukup sulit gitu, itu ternyata bisa dibudidayakan di danau tersebut. Kemudian juga program biodiversity juga kami lakukan. Nah, ini semua program yang kita sebut sebagai Adaro Nyalakan Lestari. Bagaimana program-program ini bisa terus melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kami. Jadi banyak sekali sudah kegiatan-kegiatan kami untuk bagaimana tetap menjaga lingkungan hidup yang lebih baik. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Banyak sih contoh programnya. Nanti kalau nanti kita Bapak pemirsa nanti juga bisa lihat tayangannya. Iya, Terus ada lagi nih satu, ini hampir sama ya. Ada pertanyaan dari Rajendra Renda, setelah 30 tahun berkarya, apalagi yang dilakukan Adaro Indonesia dalam waktu dekat ini? Terus ini sama juga, ada pertanyaan juga dengan Kiki. Dengan program CSR Adaro yang keren, apa goals yang ingin dicapai oleh Adaro untuk negeri? Ya. Ini ya, hampir sama pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, apa nih yang sebetulnya akan dicapai oleh Adaro? Adaro itu sangat jelas apa yang ingin kami
capai dengan program-program CSR yang kami lakukan, Hmm. yaitu ingin membantu untuk pembentukan masyarakat lingkar tambang yang cerdas, yang mandiri, dan hidup dalam lingkungan yang lestari. Itu adalah visi kami. Jadi setiap kali program itu akan diluncurkan, kami akan bertanya, apakah program ini akan menjadi milestone untuk Ya. pencapaian visi tersebut. Nah, itu yang selalu menjadi guidance kami. Jadi, kalau program yang akan dicetuskan ternyata tidak mendukung visi kami, tidak akan kami lakukan. Jadi, apakah masyarakat menjadi lebih cerdas? Apakah Ya. program-program pendidikan kami itu memang mencerdaskan masyarakat? Apakah membuat mereka sehat? Apakah membuat mereka sejahtera? Apakah lingkungan yang ada di mereka itu akan menjadi lebih baik? Nah, Ya. kalau ini ternyata terjawab, maka kami pasti menjalankan program itu sepenuh hati. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa langsung menjawab dua pertanyaan Ya, baik. tadi ya, Mas Hari. Ya, baik. Tadi 2 pertanyaan saya rasa sudah bisa terwakili oleh apa yang disampaikan Bu Okti. Baik, pemirsa Banjarmasin Pos, kita masih akan ngobrol lagi, menyambung lagi, tapi seperti biasa setelah yang berikut ini.